3. Halo semuanya, balik lagi di podcast kekinian. Kesana kesini Ada obrolan. Nah, nah kita udah episode berapa nih Kang Adit dan Panji? episode ke-3. Yeay. Episode pertama ngomongin tentang musik, Yes. yang kedua ngomongin tentang hobi. Hobi, betul. Nah, sekarang kita bakal ngomongin tentang hal yang udah nggak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari nih, maupun dari kalangan muda, tua, sampai kalangan dini lah ya. Yep. Nah, apa tuh kira-kira? Kalau menurut aku sih sosmed ya. Jik. Setuju nggak? Benar, sosmed. Nah, betul, kita bakal ngomongin sosmed. Yang bakal diomongin tuh sebenarnya bukan sosmednya, tapi fungsi sosmed buat Gen Z sebenarnya. Karena sebenarnya kayak balik lagi ke tadi ya, sosmed itu nggak bisa lepas dari keseharian dari kalangan muda maupun yang udah lumayan berumur lah ya. Iya. Nah, apalagi Gen Z yang sekarang emang sosialita banget gitu di Betul era sekali. digital ini. Nah, kalau fungsi sosmed sendiri menurut kalian buat apa nih? Kalau menurut aku ya jelas sih sosmed tuh pasti sebagai source of information ya, karena semua informasi tuh sangat amat cepat gitu di sosmed tuh. Jadi kalau kita mau nyari tahu apa, langsung tuh ada, tinggal search aja, atau bahkan belum kita search juga si algoritmanya udah nunjukin duluan ke kita gitu. Itu mungkin fungsi yang paling utama dari sosmed ya. Kemana Jik? Sama sih buat nyari informasi, sama buat lihat update kehidupan orang lain. Update kehidupan orang lain. Entertainment juga, video meme gitu loh. Ya, kehidupan orang lain mana stalking? Iya kan? Agak creepy ya. Kan Oh. ada story kan, gak harus di stalking juga. Oh. Oke. Kalau buat orang pribadi mah sama, balik lagi ke sistem informasi dan juga buat hiburan. Yes. Nah, entertainment kan banyak tuh konten-konten yang apalagi zaman sekarang udah banyak banget, mau konten segala macam pun pasti ada. Yep. Tuh. Nah, kalau buat Gen Z ini yang menarik. Apa tuh? Fungsinya apa aja nih buat mereka tuh? Apa yang dicari dari sosmed? Dicari ya buat sosmed. Sosmed. Lebih ke kesenangan aja nggak sih? Sama kadang juga kita nyari inspirasi tuh banyak dari sosmed, kayak mungkin inspirasi make up, inspirasi Oh. outfit, Ya. itu juga bisa dicari gitu. Ya Dan banyak sih, nyambung juga ke episode sebelumnya, musik sama musik dan hobi. hobi. Betul. Hobi ya. Nggak bisa juga. terpisahkan nggak sih itu semua? Dan apa ya? Kadang misalnya orang-orang mau nyari referensi musik atau mungkin tiba-tiba muncul di berandanya kan, itu juga bisa jadi favorit mereka gitu, maupun dari musik, film, outfit dan segala macam. Ya, kita pernah ngebahas juga kan di episode pertama kalau Betul. misalnya selera musik kita tuh sangat amat heavily influence dengan FYP kita. Jik. Ngomong. Mana kalau di IG apa ya? FYP mana sering apa yang muncul? Kucing. Yes. Sama meme. Meme. Meme kayak gimana? Jongkok. Enggak. Meme-nya sih kayak brain rot gitu. Bisa. Brand apaan sih brand? Brand Road yang tung Oh, satu. 6-7. Oh, ya. Ya meme-meme zaman sekarang lah. Aneh apa? Kalau orang sih ya ada beberapa meme, terus juga karena orang suka bola jadi nge-follow akun-akun yang ngebahas bola, terus juga soal musik dan apalagi ya. Kadang orang nyari tuh kalau misalnya buat ini mau beli suatu barang tapi mau lihat testimoninya dulu. Oh ya, Dilihat dari situ. afiliator tuh. Betul, situ cari reviewnya, terus juga kalau mau rekomendasi barang sih sebelum check out di online Oke. ngeliat. Kalau orang sih ya kurang lebih sama lah ya, kayaknya FYP kita. Mungkin paling banyak tuh meme, ya meme yang gak jelas lah. Semua jenis meme gitu. Random aja muncul di FYP, sama makeup sih dan outfit. Karena sesuai dengan maksudnya apa yang sering kita search juga ya, FYP itu kan gitu. Nah, kalau FYP itu kan apa ya, muncul otomatis gitu, yang sesuai algoritma lah ya. Betul. Nah, kalau dicari di search barnya nih apa nih yang paling sering dicari? Kalau di TikTok produk sih Produk. sama, bener kayak nyari
kayak kita misalnya pengen check out sesuatu tapi pengen tahu wujud aslinya dulu gimana gitu loh, review-review dari orang kayak gitu sih. Atau mungkin kalau berita yang lagi hot ya, yang lagi happening, itu di search barnya mana apa Jack? Search bar tuh yang mana? Search bar loh. Search bar Kalau lo, mau nge-search Di IG nggak pernah nyari dah. nggak punya TikTok. Nggak di TikTok. Oh nggak TikTok kan. Kalau orang apa ya? Sebenarnya kalau kepikiran aja, kayak tiba-tiba, mana pernah nggak sih kalau lagi nge-scroll TikTok misalnya, nge-scroll tiba-tiba kepikiran pengen nyari video ini atau konten ini. Sorry ke distract. Ada yang denger gitu. Ada gawean. Ya kalau buat di search bar sebenarnya random sih kalau orang. Random. Ya Tiba-tiba. maksudnya emang serandom apa sih? Yang enggak masalah randomnya tuh lagi nge-scroll. Hmm? Nge-scroll terus tiba-tiba kepikiran, keinget satu konten atau satu video. Oke. Dia pengen lihat itu. Mau. Sayang. Nah, itu Om Martin. Nah, kalau ngomongin soal ini buat Gen Z mungkin bisa jadi sosmed tuh apa ya, sumber buat pamer nggak sih? Bukan pamer apa ya? Ya paham sih, Apa sih maksudnya namanya? sosmed itu bisa jadi ini loh, kayak apa ya, bikin orang yang ngebuka sosmed itu jadi punya apa ya, membandingkan dirinya dengan diri orang lain gitu. Ya, Ya nggak sih? ini soal buat profil mereka sebenarnya. Apa tuh? Ya buat profil mereka sendiri. Iya ya, karena mereka tuh pasti di sosmed pengen membangun suatu image gitu loh, dan yang mana ya mungkin gak sesuai dengan real life-nya sebenarnya. Nah, iya. Kayak gitu. Sebenarnya ajang untuk pamer dan juga banyak faker juga tuh di sosmed. Nah, ini orang mau nanya nih. Ada nggak yang mutualan orang yang Aduh, tahu lagi. Mutualan yang suka pakai jas lab. yang ya pokoknya yang apa ya? Apa sih namanya tuh yang nyomot dari orang terus diupload yang Faker ya, faker ya. Nah, soal faker itu ada nggak di akun kalian? Ada banget. Ada. Orang punya ini sebenarnya bukan teman juga sih, tapi kenalan lah. Dan dia tuh kadang selalu upload di sosmednya foto-foto yang dia nyomot dari Pinterest Ya. atau dari Google lah. Nah, nggak tahu sih tujuannya apa. Cuman ya mungkin itu kesenangannya dia kali ya. Kepuasannya sendiri. Kepuasan tersendiri ya, bebas juga sih. Cuman orang sebenarnya nggak masalah, cuman nggak tahu kenapa risih ya itu. Ya, Bukan risih, cuman kesal maksudnya liatnya. karena buat apa sih? Soalnya kita juga udah tahu Iya. gitu loh. Ya, apakah mungkin itu keinginan dia atau juga Kayaknya ya itu sih untuk memuaskan keinginan sendiri, karena ada yang namanya tuh ini loh, aduh sebutannya apa ya? skizo? Bukan. Oh, ya. Apa layar gitu. Liar. Pokoknya adalah namanya tuh chronic liar. Nah, dia tuh biasanya berbohong untuk berbohong aja. Sebenarnya nggak ada tujuan tertentu, emang jadi habit aja gitu loh. Cuman ya kita hanya bisa menonton, menyaksikan dari jauh aja Ya lah. udahlah ya. Ya udahlah ya. Nah, ngomong-ngomong tadi nih, mungkin tadi jadi salah satu studi kasus ya. Menurut kalian tuh sosmed lebih banyak positifnya atau negatifnya sih? Rajik dulu. Gimana, Jake? Tergantung Your kita opinion. menyikapinya nggak sih. Menyikapi. Anjay. Ya. Setuju sih. Kalian menyikapinya gimana ya? Nah, itu. Nggak orang sih. Lucu lagi. Nah, dari orang setuju ya. Ya gimana kita cara makainya sebenarnya. Dan ya pokoknya di zaman sekarang kan digital, mau kita komen apapun, mau ngupload apapun sebenarnya bebas ya. Yap. Dan walaupun ada batasan dari platform tertentu kayak Instagram, TikTok, cuman ada aja tetap yang lolos gitu loh, yang Yap, sensitif yap, kayak yap, gitu. yap. Apalagi soal head comment. Betul sekali. Sebenarnya gimana ya, kita kan nggak bisa ngontrol apa yang orang lain ketik, apa yang orang lain ekspresikan ke sosmed. Dan mungkin kalau dari orang, cara buat nge-prevent itu sendiri, jangan mulai duluan. Iya Kayak sih. orang tuh nge-hate tuh ada triggernya gitu. Tapi ada aja orang yang emang sengaja bikin fake Iya, account buat betul. nge-hate itu kan emang karena nggak ada kerjaan dan emang pembenci aja gitu loh. Atau ada juga buzzer sekarang. Buzzer, Sosmed betul. banyak tuh buzzer. Karena bahkan ada orang yang nge-hate tuh dibayar gitu. Jadi ya gimana mau nggak marah kan? Kira-kira dibayar berapa ya?
Dibayar tergantung buzzer apa dulu. Kalau misalnya buzzer produk biasanya ada bayar sendiri, tapi biasanya yang lumayan gede tuh buzzer politik. Biasanya beda gitu harganya. Kayak kemarin tuh kan yang soal Blip, 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 blip. ya itu. Cuman kayaknya kalau jadi buzzer mau gak? Enggak lah, Oh enggak. najis Yakin? banget. Enggak lah, gila. Misalnya bayaran 200 juta nih buat Najis cuy, najis. komen di satu akun. Enggak mau. Mana Jik mau nggak? Enggak. Oh, bukan nama maneh nih. Kan nggak ada yang ditampang, tahu. bukan nama maneh. Mana cuma disuruh komen Nggak enak, buat menyuarakan aja. Oh nggak enak. Nggak enak. Oh, oke. Kalau orang apa ya? Sebenarnya nggak mau. Cuman kalau lagi butuh mah ya benar. Namanya manusia ya. Namanya realistis. manusia, apa-apa itu duit. Tapi sebenarnya kayaknya positif negatif sosmed tuh imbang sih, kayak Betul. sama gitu amountnya. Balik lagi tergantung individualnya ya. Karena kalau emang sosmed dijadiin untuk sesuatu yang positif ya bisa banget, tapi buat jadiin negatif tuh juga bisa banget gitu. Contohnya kayak di sosmed tuh bikin kita apa ya? Karena saking banyaknya info, jadinya tuh marak juga fake news gitu loh. Dan orang tuh gampang percayaan, nggak cross check dulu gitu. Lagi anak-anak zaman sekarang gitu yang males baca ya. Bagi zaman sekarang udah banyak AI. AI, nah, Konten-konten even AI. meme juga ada AI-nya. Jadi Betul. kayak kita mau lucu juga AI gak jadi dah, bete gitu kan. Cuman Dan kalau tadi kan orang ngomongin negatifnya, Iya. kalau positifnya ini banyak sebenarnya. Banyak bisa, banget sebenarnya. Sosmed bisa dijadiin buat sumber ilmu, ladang cuan juga. ya sumber pendapatan, dan juga buat apa ya? Mungkin sekarang tuh di zaman-zaman digital marketing. Mengekspresikan diri. Nah itu bisa. Digital marketing jelas. Digital marketing sekarang udah paling nomor 1 digital Ya, marketing tuh. karena kita pun juga pastinya banyak brand itu yang membangun brand awareness-nya ya lewat sosial media gitu. Sekarang juga banyak afiliator kan. Jadi orang tuh sebenarnya semua orang punya kesempatan buat jadi influencer gitu kan. Betul. Buat dapat uang dari sosial media. Jadi sebenarnya opportunity yang ditawarkan di sosmed tuh luas banget. Balik lagi tergantung gimana kita mau menyikapinya gitu kan. Ya Rajik katanya mau jadi influencer ML. Ya kan Jik? Emang sering nonton gak sih Apa? konten kreator Mobile Legend kayak gitu? Suka. Siapa? Di IG apa di YouTube nih? Ya apa aja kan Bebas, sosmed. bebas. Oh, Nah lu suka. Ini BTR Palembang. Siapa itu? Nggak tahu. Gue nggak tahu. Kayak Siluk gitu-gitu. Oh ya. Itu yang mana tonton tuh apanya? Bukan ML-nya doang dong. Bukan. Have fun-nya. Evatnya, lucunya berarti. Nah kalau tadi kan ngomongin sosmed di zaman sekarang. Nah, bedanya sama yang zaman dulu nih. Zaman tahun kapan ya berarti? 2000 kisaran 2010-an. 10 ke 2015 mungkin. Iya. Nah, zaman-zaman segitu lagi naik-naiknya waktu itu tuh BBM, BBM terus Instagram udah ada belum sih? udah Udah lah ya, Tapi cuman baru. Facebooknya masih baru. Tapi Facebook masih Facebook marak ya banget, dari karena awal. Instagram baru Twitter juga. kan. Musik Kelly, Ya, tuh musik Kelly. Pet bukan namanya yang P itu loh. Apa itu? Apa Pet. sih? Bukan apa ya? Pinterest. Ya beda Pinterest mah. Ada yang merah gitu loh. Pinterest. Bener gak sih namanya? Pet bener ada. Apa yang belum pernah denger? Mirip sama Instagram. Oh, belum pernah denger sih. Ya itulah. Twitter juga dulu beda lah Twitter sekarang sama dulu. Dulu tuh kita kenal lah seleb-seleb tweet zaman dulu tuh kayak Radika Dika, Kevin Arif Anggara. Muhammad, Kevin Anggara, yang gitu-gitu. Kupu apa? Itu di Reddit. Reddit apa? Oh, Reddit ya, Reddit. Reddit tuh. Oh, Reddit. ternyata Oh ya tuh. Reddit juga dulu tuh. Tapi orang mau buka Reddit udah nggak bisa sekarang. Sumpah, Kayak di blok gitu. orang punya Nggak Reddit tahu kenapa. sih, tapi udah lama nggak buka. Diblokir di Indo. Tuh kan, blokir kan. Diblokir. Padahal apa ya? Sebenarnya mau cari game bajakan sih. Di Reddit banyak dulu. Sama yang lucu tuh ini yang Rosmi, tau gak sih? Jadi mereka tuh kayak user Reddit tuh kayak nyuruh ngerosting diri mereka sendiri dan biasanya komennya lucu-lucu. Terus dulu tuh ada juga platform yang kayak TikTok tapi buat komedi, Vine namanya. Yang warna hijau itu loh. Nggak tahu tuh. Walaupun di luar negeri sih ininya. Oke. Tapi kalau di Indo mungkin maraknya Facebook ya sama Twitter. Facebook. Ya. Yep. Yang sering dijadiin marketplace. Marketplace dan sebenarnya Facebook tuh sampai sekarang marketplace Ya. masih kuat banget. Khususnya
buat ini UMKM. Ya. Kayak biasanya UMKM tuh rata-rata jualan di situ. Orang-orang tuh kalau nyari misalnya cemilan-cemilan, makanan-makanan tuh pasti ke Facebook nyarinya. Tapi masih main Facebook? Jujur enggak. Enggak orang. Orang tuh Facebook tuh bener-bener kalau mau apa ya, mau nyari barang, sumpah. Orang buat main game. Orang terakhir main Facebook tuh jual HP. Ya sih orang juga Facebook buat nge-link ini sih, nge-link game gitu. Iya. Iya buat login doang ya. Iya buat login, Ya, tapi cuma nggak masih- pernah dipakai. Kayaknya masih banyak deh yang kayak codean. Iya, gitu. kalian pernah jadi korban ini gak sih? Teman-teman sengaja nyari aib dari Facebook. Pernah. Apalagi kalau misalnya mereka tuh sengaja nyari kayak akun orang tua kita. Pernah. Itu babi banget sih jujur. Itu orang tuh mau ngapus, cuman udah lupa akun Facebooknya. Kayaknya orang kalau jadi idol K-pop gak akan survive dah, terlalu banyak aibnya. Pede banget. Ya kan kalau namanya juga jejak digital bos. Tapi kalau bedanya zaman dulu mungkin lebih ke apa ya? Kontennya ya sih. Jelas. Kalau dulu yang konten yang sekarang banyak konten yang ngasih ilmu kan yang mendidik tuh. Ya. Kayak contohnya Ferry Irwandi, terus ada lagi Jerem Pauline. Tapi dulu juga banyak sih Emang ya? sebenarnya. Nggak tahu sih orang nyarinya bukan yang itu dulu. Tadi tuh Beranda perubahan dia. mindset maneh Ya, aja, ya. bukan sosmednya. Hmm. Ya gitulah ya, banyak banget lah hal-hal yang bisa kita cari di sosmed. Yang penting sih mungkin saran dari kita buat listener sekalian, be smart aja ya dalam bersosial media. Yes. Jangan kemakan hoax, terus gunainlah untuk hal-hal yang positif gitu. Kalau misalnya ada hal yang negatif lebih baik dijauhin aja lah, karena jujur malah bikin capek sendiri gitu, training jadinya. Dan jangan jadi penyebar hoax. Betul, itu yang paling utama. Jangan jadi buzzer deh kalau bisa ya, tolong banget. Tapi kalau ada tawaran buzzer, Coba 200 juta. ya. Nah, ini bukan jangan jadi buzzernya gitu. Tapi bolehlah kirim infonya. Nggak, Oke, bercanda. mungkin segitu dulu dari kita. Udah lumayan panjang juga kita tadi ngomongin tentang sosmed. Tuh. Terus tadi kita juga ngebandingin sama ngebahas positif dan negatif dari sosmed sendiri. Jadi mungkin sampai ketemu buat di episode-episode selanjutnya. Ya, di kekinian. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye. Bye. Bye.